Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi yang berjudul tentang petualangan keanekaragaman dan keunikan hewan. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu mengedukasi tentang keanekaragaman hewan, yang dimana memperkenalkan konsep keanekaragaman hewan, mengajarkan bahwa dunia di sekitar kita penuh dengan berbagai jenis makhluk hidup. Yang kedua, memahami ciri-ciri mamalia, burung, dan serangga. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ciri-ciri khusus yang membedakan mamalia, burung, dan serangga, serta peran unik mereka dalam ekosistem. Yang ketiga, mendorong observasi hewan di sekitar. Menginspirasi untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Membuka mata kita terhadap keindahan alam. Yang keempat, pentingnya konservasi dan kelestarian lingkungan. Menyoroti pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan, mengajak untuk terlibat dalam perlindungan dan pelestarian alam. Dan yang kelima, memberikan pengetahuan yang berkelanjutan, menanamkan rasa keingintahuan dan keinginan untuk terus belajar tentang alam sekitar, membangun fondasi untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang sains. Yang pertama, hewan mamalia. Ciri-ciri mamalia. Mamalia memiliki beberapa ciri khas, antara lain adalah memiliki kelenjar susu untuk menyusui anak, memiliki rambut atau bulu tubuh, memiliki 3 tulang pendengaran, dan memiliki jantung berempat ruang. Mamalia juga biasanya memiliki otak yang berkembang baik, dan beberapa di antaranya memiliki gigi yang berbeda-beda untuk fungsi makanan tertentu. Yang kedua, menghadirkan contoh mamalia di sekitar kita. Beberapa contoh mamalia yang dapat kita temui di sekitar kita yaitu anjing, kucing, tikus, gajah, jerapah, dan sapi. Semua hewan ini memiliki ciri khas mamalia seperti kelenjar susu, rambut atau bulu tubuh, dan 3 tulang pendengaran. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat di papan tulis yang ada di depan. Yang ketiga, ilustrasi tentang bagaimana mamalia menyusui anaknya. Mamalia menyusui anaknya melalui kelenjar susu yang terletak pada bagian perut atau dada. Ketika bayi mamalia lahir, mereka biasanya mencari kelenjar susu tersebut dan menyusui dengan menggunakan mulut mereka untuk meraih putih susu. Selama menyusui, ibu mamalia memberikan nutrisi penting, termasuk protein dan lemak, yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Proses ini memperkuat ikatan antara induk dan anak, serta memberikan perlindungan kekebalan melalui antibodi yang terkandung dalam susu. Hewan yang kedua yaitu burung. A. Mengenal keunikan burung. Burung memiliki beberapa keunikan yang membedakannya dari hewan lain. Beberapa ciri khas burung termasuk kemampuan terbang dengan adanya sayap dan tulang yang ringan, paruh yang berfungsi sebagai alat makan dan alat tangkap, serta telur yang berkembang di dalam tubuh betina sebelum diletakkan. Selain itu, burung juga dikenal dengan suara atau nyanyian khas mereka yang dapat digunakan untuk berkomunikasi atau menarik pasangan. Keunikan ini membuat burung menjadi kelompok hewan yang menarik untuk dipelajari. B. Mengenal jenis-jenis burung. Yang pertama, burung elang. Elang memiliki ciri khas yaitu terbang tinggi dengan sayap yang lebar, memiliki penglihatan yang tajam untuk berburu, dan cakar yang kuat untuk menangkap mangsa. Yang kedua, burung merpati. Ciri khas dari burung merpati memiliki tubuh yang gemuk, paruh yang ramping, dan kemampuan navigasi yang baik. Merpati peliharaan sering diketahui karena kesetiaannya. Yang ketiga, burung bangau. Ciri khas dari burung bangau yaitu memiliki leher yang panjang, kaki yang panjang, dan paruh yang serupa dengan pinset. Bangau sering ditemukan di daerah berair dan rawa-rawa. Berikutnya, peran penting burung dalam ekosistem. Burung memainkan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu penyerbukan bunga. Sebagian besar burung, terutama burung kolibri dan burung madu, membantu dalam penyerbukan bunga. Ini mendukung reproduksi tumbuhan dan pemupukan lingkungan. Kontrol hama.
Beberapa burung seperti burung pemakan serangga membantu mengendalikan populasi serangga yang dapat merusak tanaman dan vegetasi. Yang ketiga, penyebaran biji. Burung memainkan peran dalam penyebaran biji tanaman. Mereka mengonsumsi buah dan biji, dan setelah itu, biji tersebut dapat tersebar ke berbagai lokasi melalui kotoran burung, mendukung pertumbuhan tanaman baru. Dan binatang yang ketiga yaitu serangga. Yang pertama, menjelajahi keanekaragaman serangga. Keanekaragaman serangga sangat luas, mencakup berbagai spesies dengan karakteristik dan peran yang unik dalam ekosistem. Berikut adalah beberapa contoh serangga dan ciri khasnya. Yang pertama, kupu-kupu. Ciri khas dari kupu-kupu yaitu memiliki sayap berwarna-warni dan bersisik. Siklus hidup melibatkan metamorfosis sempurna dengan fase larva atau ulat dan pupa sebelum menjadi kupu-kupu. Yang kedua, lebah. Ciri khas dari lebah yaitu tubuh berbulu, sayap transparan, dan kaki yang dirancang untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari. Lebah memiliki peran penting dalam penyerbukan tanaman. Yang ketiga, semut. Ciri khas dari semut yaitu tubuh tersegmentasi dengan antena, memiliki rahang yang kuat, dan tinggal dalam koloni yang terstruktur dengan berbagai pekerjaan. Yang keempat, jangkrik. Ciri khas dari jangkrik yaitu memiliki tubuh yang pipih, memiliki antena yang panjang, dan kemampuan untuk menghasilkan suara dengan menggesekkan sayap atau kaki, terutama jangkrik jantan. Yang kelima, capung. Ciri khas dari capung yaitu memiliki tubuh yang panjang dan ramping, dengan dua pasang sayap yang dapat bergerak secara independen. Capung memiliki siklus hidup dengan fase larva di air dan dewasa yang terbang di udara. Berikutnya, peran serangga dalam ekosistem. Lebah. Peran ekosistem lebah yaitu menyumbang pada penyerbukan tanaman, mendukung reproduksi tanaman, dan menghasilkan madu sebagai sumber makanan untuk banyak hewan. Yang kedua, semut. Peran ekosistem semut yaitu membantu dalam dispersi biji, membersihkan sisa makanan, dan menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan populasi serangga lain. Yang ketiga, kupu-kupu. Peran ekosistem kupu-kupu yaitu dalam penyerbukan tanaman, serta menjadi sumber makanan bagi burung dan hewan lain di rantai makanan. Yang keempat, capung. Peran ekosistem capung yaitu mengendalikan populasi serangga dengan memangsa serangga lain, dan larvanya berkontribusi pada pengendalian populasi serangga air. Selanjutnya, informasi tentang metamorfosis serangga. Metamorfosis serangga adalah siklus kehidupan yang melibatkan perubahan morfologis dan fisiologis yang signifikan dari tahap awal hingga dewasa. Ada dua jenis metamorfosis serangga, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tahapan metamorfosis sempurna yaitu yang pertama, telur. Siklus dimulai dengan telur yang diletakkan oleh induk serangga. Kemudian, telur akan menjadi larva atau ulat. Telur menetas menjadi larva yang biasanya memiliki bentuk dan perilaku yang sangat berbeda dari serangga dewasa. Larva aktif dalam mencari makan dan mengalami pertumbuhan cepat. Setelah menjadi larva, berikutnya akan menjadi pupa. Larva mengalami proses pembungkusan atau perubahan bentuk menjadi pupa. Di dalam pupa, terjadi transformasi mendalam, termasuk pembentukan struktur serangga dewasa. Dan yang terakhir yaitu dewasa. Dari pupa, serangga dewasa muncul. Struktur tubuh dan organ serangga dewasa berbeda dengan larva, dan seringkali memiliki kemampuan reproduksi yang lebih baik. Adapun contoh dari metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, ngengat, lebah, dan kecoa. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu telur. Siklus dimulai dengan telur yang diletakkan oleh induk serangga. Yang kedua, nimfa. Telur menetas menjadi nimfa yang memiliki penampilan dan perilaku mirip dengan serangga dewasa meskipun tanpa sayap yang matang. Tahap yang terakhir dalam metamorfosis tidak sempurna yaitu dewasa. Nimfa memiliki serangkaian pergantian kulit atau molting, dan akhirnya menjadi dewasa yang memiliki sayap matang.
Contoh dari metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, jangkrik, dan kutu kayu. Yang terakhir, rangkuman. Berikut ini adalah rangkuman yang bisa diambil dari materi yang sudah disampaikan. Yang pertama, mamalia. Mamalia memiliki ciri khas kelenjar susu untuk menyusui anak, rambut atau bulu tubuh, 3 tulang pendengaran, jantung ber-4 ruang. Contoh dari mamalia yaitu anjing, kucing, gajah, dan sapi. Reproduksinya yaitu melahirkan. Peran ekologinya, berbagai peran dalam ekosistem sebagai pemakan tumbuhan atau pemangsa. Berikutnya burung. Ciri khasnya yaitu memiliki sayap dan bulu tubuh, paruh untuk makan dan menangkap mangsa. Berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh dari burung yaitu merpati, burung hantu, kolibri, dan bangau. Burung bereproduksi dengan cara bertelur dengan cangkang yang kuat. Peran ekologi burung yaitu sebagai penyerbuk utama untuk beberapa tumbuhan. Kontribusi dalam rantai makanan sebagai pemangsa atau mangsa. Berikutnya serangga. Ciri khas dari serangga yaitu tubuh terbagi menjadi kepala, toraks, dan abdomen. 6 kaki dan biasanya 2 pasang sayap. Metamorfosis, terbagi menjadi sempurna dan tidak sempurna. Contoh dari serangga yaitu kupu-kupu, semut, capung, dan lebah. Serangga bereproduksi dengan cara bertelur, dengan siklus hidup yang melibatkan metamorfosis. Peran ekologi serangga yaitu sebagai penyerbuk, pengurai bahan organik, pengendali hama, dan mendukung rantai makanan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup segini saja materi pada hari ini. Sebagai penutup, mari kita merenung pada keajaiban alam yang telah kita eksplorasi bersama hari ini. Mamalia, burung, dan serangga mengajarkan kita tentang keberagaman dan keindahan hidup di planet ini. Semoga pengetahuan ini menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk lebih menghargai dan melibatkan diri dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Mari kita tetap waspada terhadap peran kita sebagai penjaga bumi dan terus memelihara harmoni antara manusia dan alam. Terima kasih atas perhatiannya dan antisipasinya hari ini. Semoga kita semua menjadi pelindung dan pemelihara alam yang indah ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi anak-anak.